Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayu Wulandari, dalam rangkaian logika digital pertemuan ke-12. Oke, kali ini kita masih sepulas tentang flip-flop, yaitu kalau yang kemarin kita sudah melakukan belajar tentang 3 flip-flop, yaitu SR flip-flop berdetak, dan D flip-flop, di mana pada pertemuan ke-11, kelemahan dari SR flip-flop itu dia mempunyai keadaan yang ilegal. Ilegal itu yang seperti apa ya guys? Yang tidak ada gitu ya, yang tidak boleh ada gitu ya. Nah, sehingga memungkinkan untuk keadaan itu tiba-tiba muncul dan menyebabkan error. Nah, ketiga macam flip-flop tersebut sebenarnya di SR flip-flop kemudian diperbaiki dengan SR flip-flop berdetak dan D flip-flop, itu udah agak-agak tidak muncul kondisi ilegal tersebut. Namun pada dasarnya itu harus tetap dihilangkan. Artinya kalau ada kondisi ilegal, dia harus ada satu keluaran yang sama gitu ya. Misalnya keluarannya entah itu sama, entah itu togel atau berubah dan seterusnya. Nah, pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas 3 macam flip-flop lagi ya guys. Yang pertama adalah flip-flop JK, kemudian JK flip-flop juga tapi yang MS yaitu master slave. Kemudian yang ketiga adalah T flip-flop. Oke, kita masuk ke dalam JK flip-flop. Apa itu JK flip-flop? Pada dasarnya JK flip-flop itu hampir sama dengan SR flip-flop, guys. Hanya saja ini terdapat keluaran yang diumpan balikan lagi. Jadi, kalau yang kemarin itu gate 3 dan gate 4 itu dia tidak diumpan balikan ke dalam keluarannya. Nah, sekarang G3 dan G4 diumpan balikan ke dalam keluarannya lagi gitu ya. Nah, misal nih guys, kita punya G4 itu adalah 1, kemudian keluaran dari G4 0, keluaran dari gerbang NAND yang di bagian bawah itu adalah 1 otomatis ya. Lalu kemudian di gate 3 itu dia 0, kemudian di gate keluaran dari gate 3 itu adalah 1 dan keluaran dari NAND gate yang di bagian atas itu adalah 0. Kemudian dia dijaga tetap seperti itu, dimana kondisinya dimasukkan dari G3 itu diumpankan ke dalam keluaran dari gerbang NAND yang bagian bawah. Begitu juga dengan masukan dari G4 diumpankan ke dalam NAND yang bagian atas. Nah, artinya dia akan tetap dijaga seperti itu. Nah, pada dasarnya JK flip-flop itu kan terbuat dari SR flip-flop juga ya guys. Nah, ini adalah lambang dari JK flip-flop, dimana untuk JK flip-flop itu pasti dia menggunakan clock. Nah, di sini ada JK flip-flop yang menggunakan gerbang NAND dan ada juga yang menggunakan gerbang NOR, di mana untuk tabel kebenarannya seperti ini guys, di mana di JK flip-flop itu pada kondisi 00 dia tidak berubah, sedangkan kondisi 11 dia komplement dari nilai sebelumnya. Artinya JK itu hampir sama dengan SR, jadi set itu di J, kemudian reset itu di K. Tapi di sini perbedaannya dengan SR adalah ketika 00 dia tidak berubah atau tetap pada kondisi semula, dan ketika dia 11 dia komplement dari nilai sebelumnya atau biasa disebut dengan toggle. Toggle itu yang awalnya 0 menjadi 1 atau kebalikannya dari 1 menjadi 0. Nah, sekarang kita coba ya guys dengan JK flip-flop tepi naik. Nah, kalau misalnya kita coba dengan tepi naik, seperti apakah? Ini misalnya ada clocknya seperti ini, kemudian untuk tepi naik kita centang terlebih dahulu. Kemudian ini adalah soalnya dari JK flip-flop. Next. Nah, lalu kemudian setelah itu baru kita kasih 0101 ya guys. Habis itu kita tentukan key-nya. Oke. Untuk key, untuk JK, itu dia ngikutin J-nya, ya kan guys. Cuman ketika dia 00 JK-nya, maka dia tidak berubah, dan ketika 11 dia toggle.
Oke, mulai dari pertama adalah inisialisasi di 0, kemudian setelah itu ketemu dengan tepi naik pertama dari clock, lalu kemudian di situ ada nilai 1, 0, J-nya adalah 1, K-nya adalah 0, berarti kalau 1, 0 hasilnya adalah 1. Lalu setelah itu ketemu lagi dengan tepi naik yang kedua dari clock, lalu di situ ada 1, 1, 1, 1, J-nya 1, K-nya 1, artinya adalah dia adalah komplement dari nilai yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah 1, berarti dia hasilnya adalah 0. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke keynote. Untuk yang keynote, biasa kita inisialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah itu ketemu dengan tepi naik yang pertama, di mana J-nya 1, K-nya adalah 0. Untuk 1, 0, keynote-nya adalah 0. Oke, setelah 0, kemudian setelah itu baru ketemu dengan tepi naik yang kedua dari clock, lalu hasilnya adalah bertemu dengan JK, JK-nya adalah 1, 1. 1, 1 artinya adalah komplement dari nilai yang sebelumnya. Yang nilai yang sebelumnya adalah 0, berarti hasilnya adalah 1. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, guys. Mudah ya. Oke. Next, kita masuk ke yang kedua adalah JK flip-flop untuk yang tepi turun. Nah, untuk yang tepi turun ini, kita juga sama, kita punya clock terlebih dahulu, kemudian kita tandai untuk yang tepi turunnya, lalu kita masukkan soalnya untuk JK, setelah itu baru kita beri 0101, lalu setelah itu kita masukkan key. Oke, untuk key, kita pertama adalah inisialisasi terlebih dahulu, kemudian bertemu dengan 01. 01 hasilnya adalah 0. Oke, setelah itu bertemu dengan 10. 10 hasilnya adalah 1. Oke, selesai. Next, berikutnya adalah keynote. Untuk yang keynote, pertama sama ya, inisialisasi terlebih dahulu, kemudian bertemu dengan 01. 01 hasilnya adalah 1. Lalu bertemu dengan 10, hasilnya adalah 0. Oke, seperti itu guys. Lebih mudah kan ya? Next berikutnya, nah ini untuk latihan, silahkan teman-teman mencari key dan keynote untuk JK flip-flop. Tapi kali ini kita akan bicara masalah soal pulsa positif dan pulsa negatif. Nah caranya seperti apa? Hampir sama dengan SR, tapi hanya dia hanya pada hampir sama, tapi tabel kebenarannya menggunakan tabel kebenaran yang JK gitu ya guys. Oke, next kita akan masuk ke JK MS flip-flop. MS itu apa sih sebenarnya? MS itu adalah master dan slave. Master dan slave itu apa guys? Master dan slave itu adalah majikan dan pembantu gitu ya, master slave ya. Pada dasarnya JKMS ini yang sekarang paling stabil ya, paling stabil, jarang ada errornya dan lain sebagainya. Hampir segala sesuatu, baik itu counter, kemudian register dan lain sebagainya, mereka menggunakan JKMS flip-flop. Apa sih keuntungan dari JKMS flip-flop? Jadi kalau yang flip-flop yang sebelumnya ya guys, itu kan biasanya cuman pakai satu SR gitu ya. Nah, cuman untuk yang JK flip-flop ini, dia menggunakan dua flip-flop, yaitu dua RS flip-flop, SR flip-flop. Di mana SR flip-flop yang pertama, dia digunakan untuk MS, untuk master, dan yang kedua adalah untuk slave. Nah, keunggulannya seperti itu guys. Nah, dia bisa menghilangkan error-error yang terjadi ketika yang terjadi di RS itu tidak terjadi di sini. Oke, untuk JKMS sendiri, di situ ada dua. Kita sudah bisa lihat sendiri di situ ada dua SR flip-flop gitu ya, di mana SR flip-flop yang pertama dijadikan sebagai master, yang kedua adalah sebagai slave. Nah, kemudian itu adalah keluaran atau tabel kebenaran dari JKMS flip-flop. Untuk JKMS flip-flop, dia itu bekerja pada clock tepi turun gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa present state itu artinya adalah pada saat sebelumnya, kemudian intermediate itu pada saat masternya itu jalan, kemudian untuk next state itu maksudnya adalah ketika slave-nya itu jalan gitu.
Nah, artinya kondisi awal 0, 0, maka dia ketika 01 pertama, dia M1 mediatnya atau masternya itu 01, dan hasilnya adalah 01. Hasilnya adalah latch ya, sama. Lalu setelah itu dia ketika 01 kembali, dia berubah change ya. Hasilnya adalah 01 untuk yang next state dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang JKMS flip-flop ya, karena teman-teman dari teknik informatika, jadi kita masuk langsung ke T flip-flopnya aja guys. Nah, untuk yang T flip-flop seperti apa? Pada dasarnya untuk T flip-flop, gambarnya hampir sama dengan D flip-flop ya guys. Sama dengan D flip-flop, hanya saja dia mempunyai sama dengan yang JK flip-flop tadi, dia diumpankan kembali. Jadi ketika gate 4-nya itu dia 1, keluarannya 0, keluaran dari gerbang NAND yang bagian bawah adalah 1, kemudian setelah itu gate 3-nya masukannya adalah 0, otomatis ya, karena dia ada gerbang NAND-nya di antara 0 dan di antara gerbang gate 3 dan gate 4. Lalu kemudian keluaran dari gate 3 itu adalah 1, keluaran dari gate NAND yang bagian atas itu adalah 0. Lalu setelah itu keluarannya diumpankan di dalam masukan gate NAND, sedangkan keluaran dari gate NAND yang atas diumpankan ke masukan dari gate NAND bagian bawah. Lalu setelah itu, nah ini adalah yang menjadi pembeda adalah di T flip-flop, kalau D flip-flop dia tidak keluarannya tidak nggak digembok lagi gitu. Nah, yang ini dia akan dijaga supaya tetap seperti itu. Jadi gate 4 dan masukan dari G4 diumpankan ke dalam keluaran dari gate NAND bawah, kemudian keluaran dari gate 4 itu diumpankan ke dalam gate NAND atas. Nah, untuk T flip-flop sendiri, pada dasarnya dia menggunakan gerbangnya, komponennya dia menggunakan JK flip-flop. Hanya saja untuk JK-nya dia di set untuk dijadikan 1 di JK-nya, sehingga hasilnya yang bagian JK jadikan 1 jadinya adalah T flip-flop. T flip-flop bisa dibikin dari 2 gerbang. Yang bagian atas itu kita bisa menggunakan gerbang NOR, yang bagian bawah kita bisa menggunakan gerbang NAND. Lalu ini adalah JK flip-flop. Untuk T flip-flop kan dia menggunakan JK flip-flop ya guys. Jadi untuk JK flip-flopnya sendiri, gerbangnya yang dipakai, keluarannya dipakai hanya ketika 00 dan 11. Dimana ketika 00, T-nya itu 0 ya, JK-nya itu kan harus sama ya. Jadi untuk T itu bisanya 0 atau 1. Jadi artinya kalau JK-nya 0 atau T-nya 0 itu dia tidak berubah, dan ketika JK-nya itu 1 atau T-nya itu 1, dia akan komplement dari nilai sebelumnya atau toggle. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Inputnya misalnya 0101 untuk T-nya, present state-nya misalnya 0011, maka next state-nya ketika 0 berarti next state-nya 0. Ketika 1 berarti dia komplement dari yang sebelumnya. Kalau inputnya pertama untuk T-nya itu adalah 0, maka dia akan berubah menjadi 1 untuk yang berikutnya. Oke, nah berikutnya input yang ketiga dari T flip-flop itu adalah 0, maka next state-nya berapa? Ketika dia 0 tidak berubah, berarti dia sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya 1, berarti dia keluarannya adalah 1. Gampang ya guys. Lalu kita masuk ke input T, tapi yang nomor 4 yang paling bawah, yaitu input T-nya adalah 1. Kalau 1 berarti dia komplement atau toggle dari input yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah 1, berarti dia berubah menjadi 0. Kurang lebihnya seperti itu guys, gampang kan ya. Next state-nya, yang dilihat yang next state-nya ya Jeng. Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk soalnya. Untuk yang T flip-flop.
Ya, pertama sama ya, kita bikin clocknya terlebih dahulu karena T flip-flop itu terbuat dari JK flip-flop juga ya guys, pasti ada clocknya. Lalu kita tandai dulu tepi naiknya, lalu setelah itu kita masukkan soal dari T flip-flopnya. 0101 diberi, kemudian setelah itu kita masukkan key-nya. Untuk yang T flip-flop itu hanya key ya, keynote-nya nggak perlu. Karena sama aja, key atau keynote-nya sama gitu ya. Ya oke, kita masukkan key. Key yang pertama kita masukkan inisialisasinya. Next, kemudian setelah itu ketemu dengan nilai 1. Kalau 1 berarti dia komplement. Yang awalnya key-nya adalah 0, lalu dia akan berubah menjadi 1. Oke, gampang ya. Setelah itu bertemu dengan tepi naik yang kedua. Dia bertemu dengan 1 berarti dia komplement lagi, yang awalnya 1 dia berubah menjadi 0 begitu. Gampang ya. Nah oke, kalau sudah, kita masuk ke T flip-flop. Untuk yang berikutnya adalah tepi turun. Untuk yang tepi turun guys, sama ya, kita bikin clocknya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita tandai tepi turunnya, setelah itu baru kita masukkan soal dari T flip-flopnya, kemudian kita kasih 0101. Key-nya bagaimana? Nah, key-nya itu adalah pertama inisialisasi, kemudian setelah itu bertemu dengan 0. 0 berarti tidak berubah, berarti tetap 0 sampai dia bertemu dengan tepi turun yang kedua. Untuk tepi turun yang kedua, ternyata dia bertemu dengan T flip-flop 1. Kalau bertemu dengan T flip-flop 1 berarti dia komplement, berubah dari 0 ke 1. Berarti hasilnya seperti itu ya guys. Gampang sekali ya. Nah oke, untuk latihan carilah key dari T flip-flop untuk pulsa positif dan pulsa negatif. Gampang sekali guys. Mungkin itu saja pertemuan ke-12 kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.